Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang teman saya. Jadi dia mengalami kisah seram ketika dia apel ke rumah pacarnya. Dan ternyata rumah pacarnya ini jalannya harus melewati area pemakaman tepat di tengah-tengahnya. Dan temanku ini, dia harus mengalami hal yang cukup seram, bahkan sampai 2 kali. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, seperti biasa sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan siapkan kopinya dulu. Kalau yang mau makan, siapkan makanannya dulu. Kalau yang mau mendengarkan saat hendak tertidur, silakan. Semoga kalian bermimpi indah. Dan kalau kalian yang mendengarkan saat bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Namun kalau kalian kekeh ingin mendengarkan saat bekerja, silakan saja. Semoga pekerjaan kalian lancar. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sebut saja nama saya Rian. Pada tahun 2007, setelah saya lulus sekolah, saya langsung mencari pekerjaan. Beberapa perusahaan saya coba masukkan lamaran. Waktu itu saya tidak terpikir untuk melanjutkan kuliah, mengingat orang tuaku pun membiayaiku sampai sekolah SMK sangat kesusahan, apalagi ketika aku ingin melanjutkan kuliah. Jadi aku ingin mencoba meringankan beban mereka. Namun setelah 2 bulan lebih aku menunggu. Ternyata tak ada juga panggilan. Aku coba mencari info dari teman-teman semasa sekolah. Namun ternyata mereka pun kesusahan untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya setelah 4 bulan aku menganggur. Aku mendapatkan info dari salah satu saudaraku. Saudaraku ini bekerja di salah satu pabrik tekstil. Pabrik tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Saudaraku ini mengabari bahwa pabrik tersebut sedang membuka lowongan besar-besaran. Dengan cepat waktu itu aku langsung memasukkan lamaran. Tak lama setelah aku memasukkan lamaran, ternyata ada panggilan. Aku sangat senang waktu itu. Singkat cerita, setelah melalui berbagai tes, akhirnya aku dinyatakan lulus. Dan pada awal Desember, aku mulai bekerja di pabrik tersebut. Aku ditempatkan di bagian maintenance sesuai dengan bidangku sewaktu sekolah. Mayoritas para pekerja di sana adalah perempuan. Laki-lakinya hanya ada beberapa saja. Tak terasa, 3 bulan sudah aku bekerja di sana. Pekerjaannya sangat aku nikmati. Aku pun sudah mengenal banyak para pekerja di sana. Salah satunya adalah Sri. Sri ini adalah karyawan senior di sana. Dia sudah 2 tahun bekerja di pabrik tersebut. Sri ini orangnya rajin, ramah dan mudah bergaul. Dari sifat itulah akhirnya aku ada rasa tertarik kepada Sri ini. Hingga akhirnya aku mulai pendekatan secara intens. Setelah melalui pendekatan yang cukup panjang, akhirnya aku dan Sri ini menjalin hubungan. Kami pacaran. Setelah pacaran ini, aku mengetahui bahwa rumah Sri ini cukup jauh dari tempat bekerjanya. Memakan waktu sekitar setengah jam menggunakan sepeda motor. Kalau berangkat kerja, Sri ini biasanya diantarkan oleh bapaknya. Dan pulangnya sering dijemput oleh kakak laki-lakinya. Sri ini memang ke tempat kerja tidak pernah menggunakan motor sendiri. Dengan alasan dia dulu pernah trauma ketika belajar motor. Jadi dia memilih untuk diantarkan oleh ayahnya ataupun kakak laki-lakinya. Tak terasa, sudah 3 bulan aku dan Sri menjalin hubungan. Namun, selama 3 bulan ini, aku belum pernah main ke rumahnya. Bukan tidak boleh, karena ayahnya Sri ataupun kakak laki-lakinya, mereka mengetahui
aku dan Sri ada hubungan. Bahkan orang tua dan kakak laki-lakinya pun menyuruhku aku untuk main ke sana. Namun yang jadi masalah, aku tidak ada kendaraan. Kalaupun harus naik angkot, ke rumah Sri ini harus 2 kali naik angkot. Yang lebih parahnya, kalau pukul 9 malam, angkot untuk arah pulangnya tidak ada. Jadi angkot ke arah rumah Sri itu maksimal hanya sampai pada pukul 8 malam. Setelah itu, tak ada lagi angkot yang lewat. Aku sendiri selama bekerja memang tidak pernah terpikir untuk membeli sepeda motor. Karena jarak dari rumah ke tempat bekerja pun sangat dekat, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Ditambah lagi, aku harus membiayai adikku yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Dan orang tuaku yang mencoba usaha baru. Jadi bisa dibilang, gajiku sangat pas-pasan. Apalagi kalau ditambah aku harus membeli motor. Jadi gajiku ini tidak cukup. Aku berpikir keras bagaimana caranya aku bisa bermain ke rumahnya Sri ini. Di situ aku baru ingat kalau aku mempunyai seorang teman yang berprofesi sebagai tukang ojek. Sebut saja namanya Sandi. Aku lalu meminta tolong kepada Sandi ini supaya dia mau mengantarkanku ke rumah Sri. Setelah coba berbicara kepada Sandi ini, akhirnya Sandi mau mengantarkan. Dengan catatan, aku harus memberikan rokok dan kopi selama Sandi menungguku bermain di rumah Sri. Aku pun mengiyakan persyaratan dari Sandi ini. Singkat cerita, malam minggu pun tiba. Pukul setengah 8 malam, aku dan Sandi lalu berangkat menuju rumah Sri. Aku memang belum pernah ke rumah Sri. Namun Sri memberikan patokan kalau mau main ke rumahnya. Berbekal patokan alamat dari Sri ini, aku dan Sandi terus saja melajukan sepeda motor. Hingga akhirnya kita mulai berbelok dan masuk ke gang desa menuju rumah Sri ini. Sebelum belok, kulihat di seberang jalan banyak pedagang yang berderet di pinggir jalan raya tersebut. Kami mulai memasuki jalan desa. Kulihat rumah-rumah penduduknya pun cukup rapat. Dan setelah 1 kilo kita melewati jalanan desa tersebut, kita mulai memasuki area perkebunan. Di sebelah kiri kulihat ada perkebunan bambu. Dan di sebelah kanannya ada area perkebunan yang ditumbuhi oleh pepohonan besar. Namun sepanjang jalan perkebunan tersebut tidak terlalu gelap. Karena ada lampu di pinggir jalan yang cukup rapat, jadi tidak terlalu seram. Setelah melewati area perkebunan itu, kami mulai memasuki kembali area yang dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk sepanjang 800 meter. Setelah itu ada persimpangan jalan. Di persimpangan jalan itu, kulihat ada salah satu warung kopi. Warung kopi itu cukup ramai pengunjungnya. Ditambah lagi, sebelah warung kopi tersebut ada pos ronda. Kulihat ada beberapa bapak-bapak yang sedang melaksanakan ronda malam. Dari persimpangan jalan ini, kita harus belok kanan. Kulihat jalanannya pun sudah tanah. Di sebelah kirinya masih ada rumah-rumah penduduk sebanyak 7 rumah. Namun setelah 7 rumah itu, kulihat di depannya hanya ada area perkebunan milik warga. Namun di samping kiri kanan jalannya masih ada lampu penerangan. Setelah melewati 100 meter dari persimpangan jalan, kita mulai memasuki gapura. Kulihat tulisan di gapura tersebut, tempat pemakaman umum. Aku sempat kaget. Aku coba kembali buka patokan dari Sri. Namun setelah ku baca ulang, ternyata memang benar. Kita harus melewati pemakaman umum. Aku dan Sandi mulai memasuki gapura pemakaman umum tersebut. Dan setelah masuk, kulihat di tengah area pemakaman tersebut ada sebuah jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan. Tampak sekeliling area pemakaman itu juga banyak pepohonan yang besar. Di antaranya kulihat ada beberapa pohon Kamboja yang ukurannya cukup besar.
Di sepanjang jalan di tengah area pemakaman itu, ada beberapa lampu yang digunakan untuk penerangan. Aku dan Sandi terus melewati area pemakaman itu. Area pemakaman itu sepanjang 120 meter. Dan setelah area pemakaman, barulah kita masuk kembali ke area pemukiman warga. Dan tak jauh dari area pemakaman, kulihat Sri sudah berdiri di depan rumahnya, ditemani oleh ayahnya. Melihat kedatanganku, tampak dia cukup senang. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, aku sempat berbincang dulu dengan orang tuanya. Setelah itu dilanjut dengan berbincang dengan Sri. Sedangkan Sandi meminta izin kepadaku. Dia ingin ngopi saja di warung di dekat pos ronda di depan. Aku pun memberikan sejumlah uang kepada Sandi. Tak lupa, aku juga mengingatkan supaya sebelum pukul 10 malam, Sandi sudah kembali ke sini. Karena aku tidak enak kalau harus pulang larut malam. Setelah itu, Sandi langsung pergi ke warung kopi. Aku dan Sri melanjutkan senda gurau, layaknya pemuda yang dimabuk asmara. Singkat cerita, ketika pukul setengah 10 malam, kulihat Sandi sudah datang. Setelah Sandi datang, aku langsung berpamitan kepada Sri dan keluarganya bahwa aku akan pulang. Setelah itu, aku dan Sandi langsung pulang. Minggu depan berikutnya, Sandi selalu mengantarku seperti itu. Tak terasa, sudah 2 bulan Sandi selalu mengantarku untuk bermain ke rumah Sri. Hingga pada bulan ketiga, ada suatu peristiwa. Waktu itu, setelah mengantarku, Sandi langsung pergi ke warung kopi. Tepat pukul 9 malam, aku mendapatkan kabar dari Sandi. Dia mengabari bahwa motornya ini tidak bisa menyala. Aku yang mendengar kabar seperti itu, lalu izin kepada Sri dan ayahnya untuk menyusul Sandi di warung kopi. Setelah izin, aku langsung bergegas untuk menyusul Sandi di warung kopi. Setelah melewati rumah-rumah penduduk, sebelum masuk ke area kuburan, di situ ada perasaan tidak enak. Kulihat area pemakaman itu sungguh menyeramkan. Aku sempat diam beberapa saat. Hingga akhirnya aku mulai melanjutkan langkahku. Saat mulai memasuki area pemakaman ini, kulihat lampu yang menerangi jalan sepanjang area pemakaman ini hanya ada 2 lampu yang menyala. Dan sisanya tampak mati. Jadi suasana di area pemakaman itu terkesan benar-benar gelap. Ditambah lagi, di sekitar area pemakaman masih ada beberapa pohon besar. Aku melihat salah satu pohon kamboja yang berada di tengah area kuburan. Benar-benar tampak menyeramkan. Jadi, aku memutuskan untuk menundukkan kepala saja. Aku berjalan sambil menundukkan kepala. Tepat ketika di tengah-tengah area pemakaman, di situ aku mulai merasakan ada perasaan takut. Tiba-tiba bulu kuduku juga langsung berdiri. Dan tak lama dari itu, aku mulai mencium ada aroma bau singkong bakar. Ada perasaan aneh. Siapa yang membakar singkong di tengah area pemakaman? Aku coba angkat kepalaku, aku lihat sekeliling. Di sana tidak ada siapapun. Benar-benar gelap. Perasaan takut mulai menguasai perasaanku. Di situ aku ingat ada salah satu temanku. Ketika dia melewati area kuburan, dia selalu bilang, "Permisi, maaf, penghuni kuburan, saya mau lewat, jangan ganggu, jangan ganggu." Aku ingat temanku pernah bilang seperti itu. Aku coba untuk mengikutinya. "Permisi, maaf, penghuni kuburan, jangan ganggu, saya mau lewat."
maaf, ucapku waktu itu. Dan tepat ketika aku mengakhiri kalimat tersebut, di samping kiriku, aku mendengar suara. Mendengar suara seperti itu, jantungku serasa mau copot. Tangan dan kakiku langsung bergetar hebat. Aku takut. Aku tidak berani menoleh ke sumber suara. Aku hanya diam di tempat. Bahkan untuk melangkah pun, kakiku sangat sukar untuk kulangkahkan. Karena terlihat kakiku masih bergetar hebat. Mataku mulai aku pejamkan. Namun lama-kelamaan, suara itu kembali. Mendengar ada suara berdehem, di situ aku mulai berpikir, jangan-jangan ini ada orang dan sengaja menakut-nakutiku. Di situ aku mulai membuka mata. Aku menoleh ke arah sumber suara tepat di samping kiriku. Dan saat aku menoleh, tepat di bawah pohon kamboja yang besar, aku melihat ada sesosok makhluk. Makhluk itu berwarna hitam dengan tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Matanya berwarna merah. Serta tingginya sekitar 2 meter lebih. Dan yang lebih menyeramkannya, giginya itu ada semacam taring yang panjang dan keluar. Ditambah lagi, kuku-kuku tangannya yang tampak panjang dan mengerikan. Ketika aku menatap sosok itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam seperti itu. Kakiku waktu itu langsung lemas. Benar-benar lemas. Namun, aku coba menguatkan mentalku. Di situ aku berusaha untuk lari. Namun nyatanya, kakiku masih bergetar. Aku coba berdoa beberapa saat. Walaupun doaku waktu itu belepotan. Namanya orang panik dan takut. Aku tidak fokus. Dan sosok tersebut melihat aku ketakutan seperti itu, dia malah mentertawakanku. Terdengar tawanya yang cukup menyeramkan. Alhasil, setelah mendengar tawa makhluk tersebut, kakiku mendadak kuat untuk digunakan berlari. Namun naasnya, baru sekitar 10 langkah aku berlari, aku tersandung batu dan langsung terjatuh. Kurasakan dadaku sakit karena langsung membentur tanah. Kudengar sosok tersebut seperti mentertawakanku, namun tawanya benar-benar menyeramkan. Aku langsung bangkit dan kembali berlari. Hingga akhirnya aku berhasil melewati area pemakaman itu. Dan setelah melewati gapura pemakaman, kulihat dari kejauhan, warung kopi itu sudah nampak. Bergegas aku pacu kakiku secepat mungkin. Dan ketika sampai di warung kopi, Sandi yang melihatku sempat aneh. Melihat bajuku kotor. Ditambah lagi, wajahku yang sangat ketakutan. "Kamu kenapa, Yan?" Aduh, ini, San, ini apa kamu?" Tadi habis lihat setan." Jangan ada-ada." Si bapak yang membantu Sandi mendengar ceritaku seperti itu hanya tersenyum. Udah nggak aneh Kang di sini mah, apalagi lewat kuburan sendirian. Biasanya kalau orang luar tuh sering ditunjukin wujudnya." "Oh gitu Pak, serem Pak makhluknya." "Udah biarin aja, jangan dihirauin kalau lihat kayak gitu. Kalau kamu takut, makhluk kayak gitu mah malah tambah menjadi. Tuh, dengerin, jangan takut. Aku yang biasa bolak-balik aja ngejemput kamu, gak pernah tuh ngeliat kayak gituan," ucap Sandi. Aku hanya mengangguk, dan setelah itu aku langsung membantu Sandi untuk membetulkan motornya. Dan tak berapa lama, akhirnya motor Sandi ini kembali menyala. Aku dan Sandi langsung pamit untuk pulang. Tak lupa, kami juga berucapkan terima kasih kepada
bapak pemilik warung kopi yang sudah membantu Sandi untuk membetulkan motornya. Sepanjang perjalanan pulang ini, aku menceritakan secara detail tentang apa yang aku lihat di area kuburan tersebut. Namun Sandi hanya menanggapinya biasa saja. Karena menurut Sandi, selama dia mengantarku, dia belum pernah melihat makhluk seperti itu di area kuburan itu. Karena mungkin Sandi ini tipikal orangnya pemberani. Jadi untuk hal-hal seperti itu, dia tidak terlalu mempedulikannya. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di rumah. Sampainya di rumah, aku langsung istirahat. Dan saat aku merebahkan diri di kasur, saat mulai kupejamkan mata, entah kenapa, bayangan sosok makhluk menakutkan itu kembali terlintas di kepalaku. Beberapa kali aku coba alihkan pikiranku, namun tetap saja makhluk itu seperti melintas jelas di kepalaku. Hingga akhirnya malam itu aku tidak bisa tertidur. Aku coba duduk, namun tetap saja ketika diam, bayangan makhluk itu tiba-tiba muncul. Akhirnya aku memutuskan untuk nonton TV di ruang tengah. Akhirnya setelah nonton TV, lama-kelamaan aku mulai memejamkan mata. Dan ketika pukul 2 malam, aku mendengar suara di kamarku. Ada seperti suara orang berdeham. Ditambah lagi, lemariku seperti dipukul oleh sesuatu. Dipukulnya berulang-ulang. Otomatis aku langsung bangun. Ku coba dengarkan kembali. Ternyata benar. Di kamarku seperti ada orang. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Aku bangkit dari tempat dudukku dan berjalan menuju kamar. Dan saat aku buka pintu kamar, di situ aku kembali mencium ada aroma bau singkong bakar. Aku benar-benar merinding waktu itu. Karena bau itu mengingatkan aku ketika aku melihat sosok menyeramkan di area pemakaman. Dan tak berapa lama, saat aku melihat ke arah lemari, tampak sosok itu sedang bersender dan melihat ke arahku dengan tatapannya yang sangat tajam. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah kamar adikku. Kamar adikku ini berada di paling belakang. Aku langsung gedor kamar adikku. Dek. Adikku yang waktu itu baru bangun, tampak wajahnya sangat kesal. Ada apa sih, A? A numpang tidur. Aku langsung masuk ke dalam kamar adikku. Kenapa nggak biasanya, ah? Namun adikku langsung tertidur kembali di kasur. Aku pun langsung mengikuti adikku untuk merebahkan diri di kasur. Alhamdulillahnya tak berapa lama, aku bisa langsung tertidur. Esok harinya, ketika bangun, aku menceritakan kejadian itu kepada bapakku. Bapakku yang mendengar ceritaku langsung memarahiku. Karena menurut bapakku, kalau habis pergi keluar, apalagi melewati area pemakaman, sebisa mungkin ketika pulang, baju harus ganti. Dan kita harus mandi, minimal membersihkan diri saja. Kalau tidak, biasanya sosok makhluk seperti itu akan mengikuti kita sampai ke rumah. Aku sempat kaget mendengar cerita bapak. Memang tadi malam aku tidak sempat untuk membersihkan diri. Malahan ketika pulang aku langsung masuk ke kamar. Di situ aku mungkin salah. Jadi makhluk tersebut sampai mengikutiku dan mengganggu di kamar. Hari Senin saat mulai masuk bekerja, aku bertemu Sri. Namun aku tidak menceritakan perihal kejadian seram ketika aku melewati kuburan di dekat rumahnya. Karena aku khawatir Sri ini nantinya akan melarangku untuk main ke sana. Beberapa malam minggu kemudian, aku selalu diantar oleh Sandi untuk main ke sana.
Tak pernah ada kejadian seram yang aku alami lagi. Dan ketika melewati kuburan tersebut, aku sepertinya sudah terbiasa. Ditambah lagi, lampu penerangannya kini sudah mulai banyak. Jadi aku sedikit lega. Namun ketika sudah 1 tahun hubungan aku dengan Sri, di situ ada kejadian yang benar-benar tidak pernah aku lupakan. Biasanya ketika aku akan main ke rumah Sri ini, hari Jumat, hari terakhir kerja, aku selalu bilang kepada Sri bahwa besok malamnya aku akan main ke sana. Namun saat itu, Sri melarangku untuk main ke sana. Entah kenapa, dia tidak memberikan alasan yang jelas. Jadi timbullah rasa curiga. Khawatirnya Sri ini selingkuh. Lalu aku memutuskan bahwa aku akan tetap main ke sana dan tanpa sepengetahuan Sri. Seperti biasa, aku dan Sandi berangkat pada pukul 7:30 malam. Setelah melewati rumah-rumah warga dan melewati area perkebunan sepanjang 500 meter itu, kini kulihat ada yang berbeda. Biasanya, setelah area perkebunan itu, banyak warga yang berada di teras rumahnya. Namun kini, aku tidak melihat ada satupun orang yang berada di luar rumah. Desa itu tampak benar-benar sepi. Dan saat kami sampai di persimpangan jalan, kami lebih aneh lagi. Karena warung kopi yang biasanya ramai, kini tak ada satupun orang di sana. Bahkan pos rondanya pun tampak sepi. Aku dan Sandi benar-benar heran. Namun karena kami sudah terlanjur hendak sampai, kami lanjutkan saja perjalanan. Kami mulai membelokkan diri ke kanan, ke arah area pemakaman. Dan saat sudah masuk ke gapura pemakaman tersebut, di situ kulihat 2 minggu yang lalu, lampu di sepanjang area pemakaman itu hampir semuanya menyala. Namun kini hanya tersisa 2 lampu. Satu di tengah area pemakaman dan satu lagi di dekat gapura. Dan kesananya benar-benar gelap. Tak ada lampu lagi. Kami terus saja melajukan sepeda motor. Sambil pandanganku melihat ke sekeliling. Dan saat aku menoleh ke arah kanan, kulihat seperti ada pemakaman yang baru. Bahkan bunga-bunganya pun tampak masih segar. Dan tak berapa lama, tak jauh dari makam tersebut, ada salah satu pohon Kamboja. Ukurannya tidak terlalu besar. Dan di situ, aku melihat seperti ada seorang perempuan yang berdiri di samping pohon tersebut. Rambutnya panjang. Dan kulihat perempuan itu seperti menatap ke arahku. Aku lalu palingkan pandanganku. Aku melihat ke arah depan kembali. Dan tak berapa lama, kami sampai di rumah Sri. Mendengar suara khas motornya Sandi ini, ayahnya Sri dan Sri lalu keluar. Mereka tampak kaget melihat kedatangan kami berdua. Lalu mereka langsung menyuruh kami masuk. Padahal biasanya ketika kami sampai ke rumah Sri, kami hanya mengobrol di teras rumah saja. Namun kini, ayahnya Sri ini seperti bergegas menyuruh kami untuk segera masuk. Kami tidak tahu ada apa di sana. Aduh, kok maksain ke sini sih? Padahal kan Sri udah larang. Di sini desanya lagi tidak aman. Maksudnya gimana? Udah duduk dulu, ujar bapaknya Sri. Di situ, bapaknya Sri lalu menjelaskan. 4 hari yang lalu, ada salah satu warga yang meninggal. Namun meninggalnya ini cukup tragis. Dia menggantung diri tepat di area perkebunan yang sepanjang 500 meter itu. Warga yang melihat kejadian itu
bergegas langsung menurunkan jasad korban. Ia lalu dimakamkan di area pemakaman yang di dekat rumah Sri ini. Dan setelah pemakamannya, besok malamnya, konon sosok perempuan itu sering menteror warga yang berada di luar rumah. Jadi warga di desa ini tidak ada yang berani keluar malam. Mereka memilih untuk mengunci rumahnya masing-masing. Karena sosok ini sering bergentayangan dan keliling desa. 2 hari yang lalu, warung kopi yang di persimpangan jalan itu sempat memaksakan diri untuk buka. Namun, ketika pukul 9 malam, sosok perempuan itu datang dan menghantui pemilik warung kopi itu. Bahkan, dia sempat pingsan. Dan esok harinya, dia baru bangun setelah dibangunkan oleh warga. Jadi, tak ada lagi warga yang berani keluar rumah. Aku yang mendengar cerita itu langsung kaget. Bagaimana nanti kami pulang? Ditambah lagi, tidak mungkin kami harus menginap di rumah Sri. Karena itu tidak etis. Sandi coba menenangkan. Jadi menurut dia, ketika dia melewati area pemakaman, dia tidak melihat ada sosok makhluk yang menakutkan tersebut. Ayahnya Sri dan Sri hanya menarik napas panjang. Aku pun tidak menceritakan apa yang kulihat. Karena khawatirnya itu jadi sugesti juga. Setelah itu, kami terus berbincang. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Awalnya, ayahnya Sri ini menyuruh kami untuk menginap. Namun saat aku melihat ke Sandi, Sandi memberikan kode supaya kami pulang saja. Aku sendiri memang tidak enak. Akhirnya, kami memutuskan untuk pulang. Kami mulai pamit. Dan saat di depan rumah, ayahnya Sri berpesan, kalau ada apa-apa, lebih baik langsung kembali ke rumah ini dan menginap di rumahnya. Kami hanya mengangguk. Setelah itu, kami mulai melajukan motor. Aku dan Sandi ini hanya berdiam diri saja. Dan saat kami mulai memasuki area pemakaman, pandanganku mulai melihat sekeliling. Di sana tidak ada yang aneh. Hanya tampak area pemakaman yang cukup menyeramkan. Namun, ketika sampai di tengah-tengah area pemakaman, di situ, motor Sandi ini mendadak mati. Aku langsung kaget kan. Ketika motor mati ini, bulu kuduku juga langsung berdiri. Namun Sandi terlihat biasa saja. Aduh, kenapa ya Yan, turun dulu Yan. Aku lalu turun. Sandi lalu mengecek motornya. Sambil menunggu Sandi mengecek motor, pandanganku aku arahkan untuk melihat sekeliling area pemakaman. Dan ketika aku melihat ke arah kuburan yang baru itu, di situ kulihat seperti ada sosok perempuan yang sedang berjongkok di area kuburan itu. Aku terus memperhatikan perempuan tersebut. Dan tiba-tiba Sandi memanggil, Yan, bentar, pegangin dulu ini. Aku membantu Sandi sebentar. Namun pandanganku coba kualihkan kembali ke arah perempuan tersebut. Namun saat kulihat, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. San, kita dorong dulu aja motornya. Yang penting keluar ke pemakaman. Atau enggak kita kembali ke rumahnya Sri. Yan, kalau kembali ke rumahnya Sri enggak enak. Gimana kata tetangga, apalagi harus nginep di sana. Ya kamu sih biasa aja, tapi aku marisi. Kamu juga harus ngehargain perasaan ayahnya Sri. Gimana kalau dia jadi omongan tetangga? Itu aku berpikir, benar juga apa yang diucapkan oleh Sandi ini. Ya udah San, kita dorong motornya sampai ke rumah-rumah warga daripada di sini gelap. Oh ya udah.
Di situ aku dan Sandi lalu mendorong motor tersebut. Belum jauh kami meninggalkan tempat di mana motor kami mogok. Samar-samar kami seperti mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Namun terlihat Sandi berusaha untuk tidak mempedulikannya. Berbeda denganku yang langsung merasakan perasaan yang sangat takut. San, kamu dengar gak? Yan, udah jangan dihirauin, ucap Sandi. Dan tak berapa lama, tepat di sebelah kanan, aku mendengar ada suara perempuan yang ketawa dan cukup nyaring. Aku langsung kaget dengan refleks. Pandanganku langsung kuarahkan pada sumber suara tersebut. Dan saat pandanganku melihat ke arah sumber suara, tampak sosok perempuan. Rambutnya panjang. Namun yang lebih menyeramkannya, terlihat leher dari perempuan itu seperti patah. Dan lidahnya menjulur, serta matanya melotot. Aku langsung panik. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung berlari meninggalkan Sandi. Dan setelah jauh, aku berteriak, "San, ayo San!" Sandi menoleh ke arahku. Dan saat Sandi melihat ke arah depan, tampak sosok perempuan itu sudah berdiri tepat di hadapan Sandi. Sandi waktu itu langsung membanting motornya dan mengikutiku berlari ke belakang. "San, ayo cepat San!" ucapku. Perempuan itu masih tertawa, seakan menertawakan kami. Susah payah kami berlari, hingga akhirnya kami keluar dari area pemakaman dan berlari menuju rumah Sri. Sesampainya di depan rumah Sri, aku langsung mengetok rumah. Ayahnya Sri seperti menunggu kedatangan kami. Karena kulihat dia langsung cepat membuka pintu. Belum sempat kami berbicara, ayahnya Sri langsung menyuruh kami untuk masuk. "Udah masuk. Setelah kami masuk, ayahnya Sri langsung mengunci pintu. Dan tak berapa lama, suara cekikikan tawa perempuan itu langsung terdengar tepat tak jauh dari depan rumah Sri ini. Kami semua langsung merasakan perasaan yang benar-benar takut waktu itu. Bahkan kulihat wajah Sandi yang biasanya tegar dan pemberani, kali ini terlihat sangat pucat. Sandi hanya diam saja. Aku coba bertanya kepada Sandi, San, kamu gak apa-apa San?" Dia hanya menggeleng sambil terlihat matanya benar-benar sangat ketakutan. Ayahnya Sri lalu pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Dan tak berapa lama, Sri keluar dari kamar. Ayahnya Sri lalu menyuruh Sri untuk masuk kembali ke kamarnya. Sri pun mengikuti perintah ayahnya. Sedangkan aku dan Sandi masih berada di ruang tamu. Kami benar-benar sangat ketakutan waktu itu. Dan tak berapa lama ayahnya Sri pun menemani kami. Dia mengisyaratkan supaya kami berdiam diri di sini dan menginap saja di sini. Namun Sandi lalu berujar, dia khawatir akan kondisi motornya yang berada di area pemakaman. Namun kata ayahnya Sri, dia tidak usah khawatir. Motor itu pasti aman. Karena tak ada orang yang akan berani untuk mengambil motor tersebut di area pemakaman. Sandi hanya terdiam. Dan tak berapa lama, kami kembali mendengar sosok tawa perempuan itu seperti mengelilingi rumah Sri. Kami benar-benar sangat ketakutan malam itu. Hampir sepanjang malam, tawa perempuan itu terdengar. Kami pun tidak bisa tertidur. Hingga pada pukul 2:30, di situ aku tidak lagi mendengar ada tawa perempuan tersebut. Kulihat Sandi sedikit sudah mengantuk. Namun ayahnya Sri ini masih tampak segar. Melihatku yang seperti menahan kantuk, ayahnya Sri menyuruhku untuk tidur saja.
Dan lama-kelamaan, karena rasa lelah dan takut, akhirnya aku dan Sandi pun tertidur. Hingga kami dibangunkan setelah azan subuh. Kami langsung bangun, dan setelah melaksanakan sholat subuh, kami ditemani oleh ayahnya Sri pergi ke area pemakaman untuk mengambil motor Sandi. Dan saat sampai di area pemakaman, tampak motor Sandi tergeletak di tengah area pemakaman tersebut. Bergegas, Sandi langsung mengambil motornya. Namun ketika dia cek dan dinyalakan, motornya bisa menyala dengan normal. Padahal tadi malam, motor itu tidak mau menyala. Setelah berterima kasih kepada ayahnya Sri, kami langsung pamit untuk pulang ke rumah. Dan setelah kejadian itu, aku sempat tidak bermain lagi ke rumah Sri. Hampir 2 bulan aku tidak main ke rumah Sri. Namun setelah 2 bulan itu, aku kembali main ke rumah Sri. Dan teror itu sudah tidak ada. Menurut Sri, teror sosok perempuan itu hilang secara tiba-tiba. Dan setelah hilang, masyarakat pun mulai berani kembali untuk keluar rumah. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah jalan rezekinya. Dan bagi kalian para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.